Hubungan Presiden Trump dan Presiden Macron makin panas. Trump sindir Macron soal kacamata. 27 pemimpin Eropa rapat persiapan jika Perang Dunia III pecah. Penampilan busana petenis Naomi Osaka jadi sorotan saat pertandingan Australian Open. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan informasi dan isu terkini dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Restula Dari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Kita langsung saja pemirsa Mata Dunia, kita awali informasi dari Presiden Donald Trump. Hubungan Donald Trump dan Emmanuel Macron makin memanas. Presiden Trump mengejek Presiden Macron lantaran memakai kacamata hitam saat pidato. Pernyataan ini muncul tak berselang lama usai Prancis menolak undangan Trump bergabung di Dewan Perdamaian Jalur Gaza. Hubungan kedua pemimpin negara yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron makin memanas. Trump mengejek Macron usai Macron berpidato memakai kacamata hitam di Davos, Swiss, Selasa 20 Januari 2026. Penampilan Macron sangat mencolok dan berbeda dari biasanya. Macron berkacamata hitam terkesan tidak sesuai dengan tema acara. Sindiran Trump disampaikan saat berpidato di depan para elit global di World Economic Forum di Davos, Swiss pada Rabu 21 Januari 2026. Sebelumnya Prancis dilaporkan menolak undangan Amerika untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Undangan itu diberikan atas nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Usai Trump memberi ejekan, kantor kepresidenan Prancis membuka suara. Menurut kantor Macron, pilihan mengenakan kacamata hitam gelap selama pidato dalam ruangan adalah untuk melindungi mata karena ada pembuluh darah yang pecah. Dikutip dari New York Times, Macron sebelumnya meminta maaf atas penampilan yang tidak biasa itu. Penampilan Macron bermunculan di internet dengan berbagai meme. Ada yang memuji penampilannya dinilai menyerupai karakter dalam film Top Gun. Sebelumnya Macron memakai kacamata saat pidato militer. Ia memberitahu pasukan mengenai kondisi matanya yang bengkak dan merah. Macron memastikan kondisinya sama sekali tidak berbahaya. Pada Selasa 20 Januari 2026, Macron di panggung acara World Economic Forum di Davos mengenakan kacamata hitam aviator berwarna biru dengan lensa cermin. Acara WEF di Davos berlangsung di dalam ruangan dan bersifat resmi. Macron menggunakan kacamata hitam menimbulkan beragam pertanyaan. Pemirsa, kondisi benua biru bisa jadi genting. 27 pemimpin Eropa menggelar rapat persiapan jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. Mereka membentuk Dewan Perang guna menyiapkan kemenangan. Para pemimpin Eropa disebut-sebut sedang membentuk Dewan Perang guna menyiapkan kemenangan jika Perang Dunia III benar-benar terjadi. Klaim ini disampaikan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban di saat meningkat ketegangan geopolitik global. Menurut Orban, Uni Eropa kini meninggalkan jalur diplomasi dan beralih ke persiapan konfrontasi militer skala besar. Pada Sabtu 17 Januari 2026, Viktor Orban mengatakan Uni Eropa tidak lagi memprioritaskan diplomasi, melainkan bergerak menuju persiapan perang terbuka. Orban muncul di tengah situasi geopolitik kian memanas di kawasan timur, perang di Ukraina dan tak kunjung reda. Di barat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang aliansi NATO dengan keinginan menguasai Greenland. Orban menilai elit Eropa membuat pilihan bersiap menghadapi konfrontasi langsung dan berskala besar. Ia menyebut rapat 27 kepala negara bukan lagi perdebatan kebijakan, melainkan perencanaan militer beresiko tinggi. Menurut Orban, para pemimpin dari negara-negara besar Eropa, khususnya Prancis dan Jerman, tidak lagi membicarakan perdamaian. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah kereta komuter alami kecelakaan di dekat Barcelona, Spanyol. Peristiwa ini menewaskan masinis dan melukai puluhan orang. Penyebab kecelakaan diduga karena dinding penahan jalur runtuh akibat hujan lebat. Sebuah kereta komuter mengalami kecelakaan di dekat Barcelona, Spanyol, tepatnya di Gelida, Catalonia, sekitar 35 km di sebelah barat Barcelona pada Selasa 20 Januari 2026 malam. Kecelakaan ini menewaskan seorang masinis dan melukai sedikitnya 37 orang. Hingga Rabu 21 Januari 2026, dari puluhan korban luka, 4 orang dilaporkan dalam kondisi serius. Menurut otoritas setempat, kereta rodalis bertabrakan dengan dinding penahan yang roboh ke jalur rel di antara Gelida dan Sant Sadurní. Inspektur Pemadam Kebakaran Regional Catalonia, Claudi Gallardo, mengatakan seluruh penumpang berhasil dikeluarkan dari rangkaian kereta. Sebanyak 11 ambulans dikerahkan untuk proses evakuasi dan menangani para korban luka.
Dinas Pemadam Kebakaran setempat menerjunkan 35 regu ke lokasi dan berhasil menyelamatkan satu penumpang yang sempat terjebak di dalam kereta. Kecelakaan ini terjadi saat badai hebat menghantam wilayah timur laut Spanyol, sementara daerah pesisir di bagian timur dan barat laut negara itu berada dalam status siaga tinggi cuaca ekstrim. Pada hari yang sama, satu kereta lain di jaringan komuter Barcelona juga dilaporkan anjlok. Kereta tersebut melayani rute Blanes-Massanet di timur laut Barcelona. Tidak ada korban luka dilaporkan dalam insiden ini. Namun, seluruh layanan pada jalur tersebut sementara dihentikan. Kecelakaan kereta di Catalonia ini terjadi berselang 2 hari setelah 2 kereta cepat adu banteng di Adamus, Andalusia. Kecelakaan ini menjadi salah satu kecelakaan kereta terburuk di Spanyol dalam lebih dari 1 dekade. 42 tewas usai gerbong kereta tujuan Madrid anjlok berpindah ke jalur berlawanan, lalu bertabrakan dengan kereta cepat yang melaju dari arah berlawanan. Pemerintah Spanyol mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari sebagai respon terhadap tragedi di Andalusia dan mengupayakan peningkatan keselamatan di jaringan rel kereta api. Kita ke Asia Tenggara, pemirsa. Ribuan warga negara Indonesia terbebas dari lokasi sindikat penipuan siber atau online scam di Kamboja. Mereka mendatangi KBRI meminta perlindungan dan bantuan pemulangan ke tanah air. Terdapat 1.440 warga negara Indonesia terbebas dari lokasi sindikat penipuan siber atau online scam di Kamboja pada pertengahan Januari 2026. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh, ribuan warga negara Indonesia ini meninggalkan situs-situs yang dioperasikan sindikat scam di berbagai wilayah Kamboja pada 16 hingga 20 Januari 2026. Para warga negara Indonesia ini mendatangi KBRI meminta perlindungan dan bantuan pemulangan. Namun prosesnya mengalami kendala administratif karena mayoritas dari mereka tak lagi memegang dokumen resmi. Menurut keterangan kedutaan, masalah utama mereka adalah tidak memiliki paspor dan tinggal di Kamboja tanpa izin imigrasi yang sah. KBRI mengimbau agar para warga negara Indonesia berhasil keluar dari pusat scam segera melapor. Pihak kedutaan memastikan akan membantu pengurusan dokumen perjalanan serta memfasilitasi keringanan denda kelebihan masa tinggal atau overstay sehingga bisa segera kembali ke tanah air. Jumlah warga negara Indonesia korban scam Kamboja yang datang ke KBRI Phnom Penh diprediksi akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan. Situasi ini diduga sebagai dampak dari langkah tegas pemerintah Kamboja menangkap dan mendeportasi Chen Zi, Taipan kelahiran Cina, ke negara asalnya bulan ini. Chen Zi merupakan mantan penasihat pemimpin Kamboja yang dituduh menjalankan operasi online scam besar-besaran dan didakwa otoritas Amerika Serikat pada Oktober 2025. Chen Zi adalah salah satu bos scam yang memiliki bisnis di kawasan Kamboja. Ia mendirikan sebuah perusahaan Prince Group terlibat dalam bisnis cyberkriminal dan mempunyai sejumlah tempat judi, beberapa hotel di San Noville. Atas permintaan pemerintah Cina, Chen Zi dideportasi. Proses pemulangan dilakukan pada Rabu 7 Januari 2026 dengan dukungan otoritas Kamboja. Kementerian Keamanan Publik Cina menyatakan Chen dikawal langsung dari Phnom Penh ke China dan menyebut ekstradisi ini sebagai pencapaian besar kerjasama penegakan hukum Cina dan Kamboja. Industri online scam kerap memikat korban di seluruh dunia melalui skema hubungan asmara palsu hingga investasi mata uang kripto bodong. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan terdapat 100.000 orang dipekerjakan dalam industri ini di Kamboja. Kasus ini melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja terus meningkat signifikan. Sepanjang tahun, KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 5.000 kasus layanan konsuler bagi warga negara Indonesia. Aaron Kwok tantang fans di konsernya. Informasi selengkapnya usai jeda. Mata Dunia segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, aktor sekaligus penyanyi superstar Hong Kong Aaron Kwok dikenal sebagai salah seorang anggota Heavenly King K-pop Pop menggegerkan penonton saat konsernya di Xi'an, China. Selebritas berusia 60 tahun ini menantang seorang penggemar untuk dance Baby Shark. Kejadian ini viral di media sosial. Aktor sekaligus penyanyi superstar Hong Kong, Aaron Kwok, dikenal sebagai salah satu anggota Heavenly King K-pop Pop menggelar konser Xi'an, China pada Minggu 18 Januari 2026. Di sini Aaron Kwok, pria kelahiran Oktober 1965 mengundang dan menantang seorang penonton perempuan dari baris depan untuk turut menari dengan irama Baby Shark. Selain menantang, Kwok juga turut menirukan gerakan tarikan dangdut dengan cermat membuat penonton gembira. Momen ini menjadi populer di internet dalam waktu singkat. Fans tersebut memukau penonton. Selain itu, gerakan Aaron Kwok yang energik dinilai sebagai suatu prestasi membuat banyak netizen mengagumi penampilan sang bintang.
Setelah dance off, Kwok memberikan kaos bertanda tangan sebagai hadiah kepada penari fans tersebut, serta memberi pujian langsung di atas panggung. Video dan reaksi penonton menunjukkan di usia 60 tahun, Aaron Kwok masih memiliki tenaga, karisma, dan kemampuan tarikan yang mampu menghibur penonton muda dan penggemar lama. Sebagai informasi, Four Heavenly Kings Cantopop adalah sebutan populer 4 penyanyi pria superstar asal Hong Kong, mendominasi industri musik, film, dan televisi di Hong Kong, serta seluruh wilayah berbahasa Mandarin termasuk Asia Tenggara era 1990-an. Istilah ini pertama kali diciptakan oleh media Hong Kong pada Juni 1992. Anggota Four Heavenly Kings Cantopop Jackie Cheung, Andy Lau, Aaron Kwok, dan Leon Lai. Selanjutnya pemirsa, grup boyband K-pop Tomorrow X Together dikenal dengan sebutan TXT membuka tur dunianya bertajuk X Tomorrow di Singapore Indoor Stadium. Ini penampilan perdana usai absen 2 tahun. Di sini TXT menampilkan pertunjukan penuh energi dan koneksi akrab dengan para penggemar. Grup boyband K-pop Tomorrow X Together beranggotakan Yeonjun, Sobin, Byungyu, Taehyun, dan Hwaening Kai membuka pertunjukan tur dunia mereka di Singapura pada Sabtu 17 Januari 2026. Mereka menyuguhkan penampilan penuh energi dan dinamis selama lebih dari 2,5 jam. Tomorrow X Together yang dikenal dengan sebutan TXT menampilkan lagu-lagu populer dan versi reimajinasi dari hits seperti Blue Orange Daddy dan Farewell Neverland dan mendapat sorakan besar dari penonton. Setiap anggota menyuguhkan penampilan solo yang memukau, mulai dari R&B infused Bird of Night oleh Taehyun, balad penuh emosi Take My Half oleh Byungyu, hingga performasi ganda Yeonjun dengan Talk to You. TXT memberikan warna musik beragam dan menunjukkan karakter kreatif mereka. Interaksi antara TXT dan fans MOA atau Moment of Awareness menjadi momen menarik, termasuk mereka turun ke pitch standing, memberi high five hingga menjawab pesan pemirsa yang dibentangkan di penonton yang mengekspresikan SG Hot, TXT Hotter, menimbulkan tawa dan sorakan dari seluruh stadion. Pertunjukan ini merupakan bagian dari World Tour ACT Tomorrow, dimulai dengan konser di Hong Kong, melanjutkan tilikan ke Taipei, dan akhirnya ke Kuala Lumpur. Ini menegaskan posisi TXT sebagai salah satu grup K-pop generasi keempat paling dicari dan diakui secara internasional. Dengan suasana yang panas dan respon audiens yang konsisten memenuhi setiap bagian stadion, TXT menutup dan mampu meninggalkan kesan kuat bahwa mereka tidak hanya memiliki kompetensi musikal, tetapi juga pengalaman konser tak terlupakan bagi para MOA di Singapura. MOA adalah sebutan penggemar dan pendukung utama TXT. MOA bagian dari perjalanan TXT. Ya, selanjutnya pemirsa, ada petenis asal Jepang Naomi Osaka menjadi sorotan publik saat tampil pada laga putaran pertama Australian Open di Melbourne, Australia. Tak hanya performa di lapangan, busana yang dikenakannya juga menarik perhatian penonton. Petenis asal Jepang Naomi Osaka tampil beda saat tampil untuk pertandingan pertamanya di Australian Open 2026, Selasa 20 Januari 2026. Petenis yang telah mengantongi 4 gelar Grand Slam mengejutkan banyak orang di Rothleyer Arena Melbourne, Australia. Ia berjalan masuk mengenakan kerudung, topi besar berhiaskan kupu-kupu, dan celana panjang putih melebar sambil membawa payung yang senada. Penampilannya lebih cocok untuk panggung peragaan busana daripada berjalan ke lapangan Grand Slam. Pakaian yang dikenakan Naomi Osaka adalah karya desainer berbasis di London, Robert Woon, yang bekerja sama dengan sang petenis dan sponsor pakaiannya Nike dalam desain tersebut. Inspirasinya berasal dari putri sang petenis Kai yang terpesona ketika melihat ubur-ubur. Hewan digambarkan sebagai hewan yang elegan dan perkasa. Penampilan unik ini menjadi bagian dari kolaborasi mode yang ia usung di turnamen bergengsi ini. Tak hanya soal gaya, Osaka juga menunjukkan performa solid di atas lapangan hijau. Servis keras dan permainan agresif menjadi andalannya. Kehadiran Osaka di Australian Open kembali membangkitkan antusiasme penggemar tenis dunia, terlebih setelah sempat absen dari beberapa turnamen besar. Melalui penampilan dan prestasinya, Naomi Osaka kembali menegaskan diri sebagai ikon tenis sekaligus mode di panggung internasional. Usai sukses adaptasi game seperti Arcane dan Castlevania, kini serial animasi terbaru waralaba game legenda Crash Bandicoot akan diproduksi. Kabar ini menarik perhatian para penggemar game klasik. Karakter Bandicoot menjadi salah satu maskot PlayStation. Crash Bandicoot, you
banished me to the past. Serial animasi terbaru waralaba game legenda Crash Bandicoot disebut-sebut akan diproduksi studio animasi asal Toronto, Wildbrain. Sebelumnya, studio ini sukses mengerjakan serial Sonic Prime, Carmen Sandiego, dan The Snoopy Show. Meski kabar serial Crash Bandicoot berhembus kencang akan digarap, namun Netflix dan Activision belum memberikan tanggapan. Rumor adaptasi Crash Bandicoot bukan hal baru. Amazon sempat mencoba menggarap pada awal 2020-an, tetapi batal naik panggung. Karakter Crash Bandicoot pertama kali muncul pada tahun 1996 melalui game PlayStation, garapan Naughty Dog. Game ini berkisah mengenai seorang Bandicoot yang harus menggagalkan rencana jahat Dr. Neo Cortex dan menyelamatkan kekasihnya, Tona. Diciptakan oleh Jason Rubin dan Andy Gavin, karakter ini kemudian tumbuh menjadi salah satu maskot terbesar PlayStation dengan banyak sequel dan versi spin-off di berbagai platform. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan mengajak Anda untuk melihat indahnya gurun Mesir. Mata Dunia segera kembali. Ada kembali di Mata Dunia. Pemirsa, berbicara tentang Mesir berarti berbicara tentang peradaban kuno, gurun eksotis hingga kuliner menggugah selera. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat ibu kota Kairo yang ramai hingga ujung gurun putih yang misterius, dan berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Dari jantung Mesir, Kairo merupakan sebuah metropolis menjadi pusat politik, ekonomi, sekaligus budaya. Kota ini berdiri di tepi Sungai Nil dan dikenal sebagai kota seribu menara karena banyak masjid bersejarah menghiasi langit. Sementara itu, tak jauh dari pusat kota, berdiri megah sebuah piramida Giza dan Sphinx, merupakan ikon abadi dari zaman Firaun. Sebagai pusat peradaban sejarah, di sini terdapat Museum Peradaban Mesir dan Museum Mesir di Tahrir yang menyimpan harta karun arkeologi, termasuk mumi para raja. Mesir tak hanya dikenal sebagai peradaban sejarah. Jika mengunjungi Mesir, Anda bisa memanjakan lidah wisatawan dengan kulinernya. Salah satunya yaitu kosari dan tamia alias falafel Mesir yang renyah. Dari kios kaki lima hingga restoran modern seperti Abu Tarik dan Zuba. Kairo membuktikan dirinya sebagai kota yang hidup, berisik, penuh energi, namun sekaligus menggoda. Dari hiruk-pikuk ibu kota, kita bergerak ke lanskap yang kontras, yaitu sebuah gurun yang tampak seperti dunia lain. White Desert merupakan gurun putih menakjubkan di wilayah barat Mesir. Permukaan kapur terkikis angin membentuk patung-patung alami raksasa, bahkan hingga menyerupai jamur, ayam, bahkan istana raksasa. Pada saat senja, gurun ini berubah menjadi kanvas emas dan perak memikat mata. Di sini, banyak wisatawan yang datang untuk berkemah, menatap bintang, hingga menjelajah dengan jeep safari. Namun Mesir bukan hanya tentang gurun. Kali ini, kita akan menjelajah ke sebuah kota yang sering dijuluki museum terbuka terbesar di dunia. Luxor merupakan kota berdiri di tepi Sungai Nil, merupakan rumah bagi peninggalan Firaun tak ternilai. Kompleks Karnak yang megah, lembah para raja, menyimpan makam Tutankhamun, hingga lembah para ratu penuh misteri. Tak heran, banyak wisatawan memilih berlayar dengan kapal pesiar menyusuri Nil, merasakan keagungan masa lampau. Jika kita terus ke selatan, terdapat sebuah monumen luar biasa. Bahkan pernah dipindahkan seluruhnya demi menyelamatkan sejarahnya. Abu Simbel
merupakan kuil monumental karya Ramses II, berdiri gagah di tepian Danau Nasir. 4 patung raksasa Fir'aun menyambut setiap pengunjung yang datang. Dahulu, seluruh kompleks ini dipindahkan UNESCO pada tahun 1960-an agar tidak tenggelam akibat pembangunan bendungan Aswan. Namun, kini Abu Simbel tetap menjadi saksi bisu kejayaan Mesir kuno. Dan dari gurun serta kuil, kami mengajak Anda menyeberang ke Semenanjung Sina, tanah menyimpan keindahan sekaligus Kita beralih ke informasi lain pemirsa, teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif seperti ChatGPT makin populer dan mulai mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir AI akan menggerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Tapi pihak lain menilai kerjasama manusia dan AI bisa membawa masa depan yang cerah. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that I'd highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather jobs that do vanish because no one is training on those jobs yet. A good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan, ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market. Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Terima kasih dan sampai jumpa.